Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis akan menjelaskan materi mengenai etika dalam menggunakan teknologi informasi. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Amir Saputra dengan NIM 056. Kemudian ada Nanda Nur Firdausia dengan NIM 047, Tiana Komariah dengan NIM 0110, Putri Dwi Jayanti dengan NIM 007, Saniatus Suryah dengan NIM 086, dan yang terakhir Musdalifatul Finani dengan NIM 028. Latar belakang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menawarkan metode dan alat untuk merekam informasi, termasuk komputer dan media simpan seperti pita magnetis, disk atau media optik. Teknologi informasi lahir pada tahun 1947, sejalan dengan munculnya komputer sebagai komponen utama. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi melalui media-media yang tersedia, baik media tercetak maupun melalui media elektronik. Berikutnya etika dalam teknologi informasi. Etika harus dipahami oleh seorang IT dalam memilih sebuah program atau software yang akan mereka gunakan dan diolah. Apakah program tersebut legal atau ilegal? Pada dasarnya program yang digunakan selalu ada aturan pengguna atau license agreement. Etika berasal dari kata Latin yakni etik, sedangkan dalam bahasa Greek ethicus yaitu a body of moral principle of value. Etik arti sebenarnya adalah kebiasaan. Etika dalam teknologi informasi. Etika atau yang disebut etik ini bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian, teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Kemudian dalam etika teknologi informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses pengumpulan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Baik, selanjutnya yaitu peran etika dalam teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Hal ini selain membawa dampak positif juga akan membawa dampak negatif bagi kehidupan. Pengaksesan situs-situs seperti pornografi di dunia maya oleh mereka yang belum cukup umur dan belum mengerti dapat menyebabkan perubahan moral dari seseorang. Hal ini merupakan salah satu contoh pentingnya etika dalam teknologi informasi. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik buruknya perbuatan. Etika yang harus diperhatikan dalam teknologi informasi. Nah, berikut ini ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang ketiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Yang keempat, tidak menggunakan atau mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya, ada menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Next, ada tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, misalnya pencantuman URL website yang terjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Dan yang terakhir, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung.
Selain itu, etika profesi yang juga harus dipahami adalah kode etik dalam bidang teknologi informasi, di mana pengguna harus mampu memilih sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan. Apakah program atau software tersebut legal atau ilegal? Karena program atau sistem operasi apapun digunakan selalu ada aturan penggunaan atau lisensi agreement-nya. Baik, selanjutnya ialah etika profesional komputer. Dari penjelasan di atas, etika profesional komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang dipegang oleh profesi seseorang di bidang komputer, di mana secara umum perilaku sesungguhnya yang diharapkan dari profesional komputer ialah jujur dan adil, memegang kerahasiaan, memelihara kompensasi profesi, memahami aturan yang terkait, menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi, menghindari merugikan pihak lain, dan yang terakhir ialah menghargai hak milik. Dan untuk selanjutnya yaitu etika kejahatan komputer di masa kini, di mana yang pertama yaitu kejahatan komputer. Komputer atau computer crime adalah kejahatan yang disebabkan karena penggunaan komputer secara ilegal, di mana beberapa jenis kejahatan komputer yaitu meliputi denial of service, yaitu melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer. Dan yang selanjutnya yaitu penyebabkan virus spam guarding, yaitu sistem komputer. Nah, di sini penyebab virus spam guarding itu pencurian melalui internet dan lain-lain. Dan untuk yang kedua yaitu pelanggaran haki, di mana hak atas kekayaan intelektual. Dan di sini berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki, yaitu seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Dan nomor 3 yaitu e-commerce, di mana e-commerce ini membuat peraturan baru, yaitu misalnya perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk itu, menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Ankirtal Modal Law on Electronic Commerce, yaitu di tahun 1996, menjadi acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 4, tanggung jawab profesi. Di sini perkembangannya teknologi komputer yaitu telah membuka lapangan kerja baru, misalnya programmer, teknisi mesin komputer, desainer, grafis, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.